Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang banyak diberikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam yang masih bersemi di dalam diri kita semuanya. Salat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita mengucapkan sholawat, Nabi Muhammad berkenan memberikan syafaat kepada kita nanti ketika dunia telah kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat Podium channel yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini sebagai umat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin diakui sebagai umatnya Rasul, tapi sebenarnya ada beberapa kriteria kalau kita ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad itu. Apa kriteria umat Nabi Muhammad itu? Ini akan kita bahas pada kesempatan yang penuh dengan kebarokahan ini. Merujuk kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffarihi ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Quran surah Al-Fatah ayat 29. Jadi kalau kita mau diakui sebagai umatnya Rasul, ada sebenarnya beberapa kriteria yang harus kita miliki ketika kita hidup di dunia ini. Apa yang pertama? Yang pertama ialah keras terhadap orang kafir. Keras di sini tentu saja berarti bukan ngajak marahan, ngajak berkelahi atau menantang perang. Tetapi keras yang dimaksud adalah mempunyai garis yang jelas dalam beragama. Identitas yang satu ini perlu terus untuk kita tegakkan. Sebab sekarang ini banyak sekali orang yang suka mengkecilkan agama, padahal semuanya hari ini orang yang suka beragama itu dipersilahkan kita hidup di dunia ini. Keras terhadap orang kafir. Soal membuat jalan umum, membangun puskesmas, membangun siskamling, tidak ada masalah bergotong royong dengan orang yang berlainan akidah dengan kita. Tapi kalau sudah menyangkut tentang soal ibadah, kita kembali kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas? Yang jelas hari ini kita orang yang beriman menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum waliyadin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita mau diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, apalagi yang harus kita lakukan? Ruhama ubainahum, saling berkasih sayang, baik antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Sikap yang kedua ini perlu terus untuk kita tegakkan, karena ukhuwah di antara kita hari ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Cuman yang sering saya sampaikan, penyakit kita orang Islam di dunia ini satu, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita hari ini umat Islam terbesar di dunia, di Indonesia ini. Tapi hari ini kita banyak, mudah kali untuk berpecah belah. Padahal indah kali sebenarnya kita dalam Islam itu. Apalagi ukhuwah ini harus kita jaga. Kata Nabi Muhammad, al-mu'minu kamassalin nahal. Orang-orang mukmin itu harus kayak lebah ya, kata Rasulullah. Apa yang harus kita contoh dari binatang lebah ini? Apa rupanya kemuliaan lebah ini? Tengok, dalam Al-Quran Allah turunkan 114 surah dalam Al-Quran, tapi Allah letakkan satu surat lebah di dalamnya. Apa yang harus kita contoh? Yang pertama, lebah adalah seekor binatang yang suka akan kebersamaan, tak suka akan pertengkaran. Lihat, kalau kita lihat sarang lebah hinggap di satu pohon, kita ganggu sarangnya, lari kita kemana? Dikejarnya itu. Berondok pun awak ke dekat parit rumah kita, kapan kau keluar, kata lebah itu, kutunggu, kata lebah itu pula. Itu yang pertama. Kita umat Islam ini pun harus seperti itu juga. Kita tak pernah mengganggu orang di luar sana. Orang di luar sana jangan coba-coba pernah mengganggu kita. Orang tuh katakan jual, kita pasti katakan beli. Umat Islam itu cinta akan kedamaian, tak suka akan pertengkaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apalagi yang harus kita contoh dari lebah itu?
Setelah dia berkumpul, banyak pula mengeluarkan manfaat khasiat untuk orang lain. Apa itu? Madu. Lihat, madu ini merupakan obat yang paling mujarab. Semalam saya pernah baca buku penerbitnya dari Yogyakarta. Nama pengarang buku ini Profesor Dr. Haji Yusuf Sanusi. Apalagi madu ini bisa menyembuhkan rupanya beberapa macam penyakit. Di antaranya panas dalam, obat jerawat, asam lambung. Bahkan yang paling menarik saya membaca di buku itu, rupanya madu ini bisa mengurangi orang yang saat ini berat badannya berlebih. Makanya aku nggak kuamalkan ya. Bisa rupanya Pak Ustadz, bisa. Macam mana caranya? Asalkan perempuan mau dimadu, insya Allah kuruslah itu. Itu manfaat madu yang kedua. Ruhama ubainahum, saling berkasih sayang, baik antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, kalau kita mau diakui sebagai umatnya Rasul, apalagi yang harus kita lakukan? Adanya ruku dan sujud, dalam artian menegakkan sholat. Sholat ini wajib untuk kita tegakkan, untuk kita, dan jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan kita semuanya. Apalagi mungkin pernah saya sampaikan di mana-mana, sholat ini agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat hanya untuk yang kaya, yang miskin tak usah zakat, nerima zakat. Ibadah puasa hanya untuk yang sehat, yang sakit tak usah puasa, bayar fidyah. Tapi kalau ibadah sholat tak kenal kaya, tak kenal miskin, tak kenal sehat, tak kenal sakit. Bagaimanapun ceritanya, sholat wajib ditegakkan. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, wajiblah kita untuk mengerjakan sholat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Inilah mungkin beberapa kriteria umat Rasul. Apalagi kalau kita nanti ingin mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad di yaumil akhirat kelak. Bukan berarti syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad itu tidak ada. Syafaat itu ada. Cuma fungsinya kalau kita punya kain sobek, syafaat itu tambalnya. Sholat kurang-kurang sedikit ditambal dengan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad. Sodakoh kecampuran ria sedikit ditambal dengan syafaat. Kalau kain saja tidak ada, lantas apa yang mau ditambal? Sudahkah kita memiliki beberapa kriteria umat Rasulullah itu? Kalau sudah, berbahagialah. Kalau belum, bergegaslah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.